Halo, selamat berjumpa kembali di serial akuntansi dasar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu turunan dari persamaan dasar akuntansi yang sudah Anda ketahui. Persamaan dasar akuntansi sama dengan atau adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Nah, ini diturunkan secara teknis menjadi laporan posisi keuangan. Ini yang namanya potret realitas ekonomi yang sedang berjalan. Ini adalah laporan utama suatu badan usaha. Nah, yang akan kita bicarakan sebenarnya adalah filosofi di balik laporan posisi keuangan. Ada apa di balik laporan posisi keuangan? Apa yang mau diinformasikan sebenarnya di dalam laporan posisi keuangan? Mari kita masuk lebih dalam. Ini ya. Jadi laporan posisi keuangan itu dari persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Aset seperti yang sudah Anda ketahui, aset itu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, lebih tepatnya yang dikuasai oleh perusahaan. Kemudian kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Sedangkan ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan. Nah, persamaan dasar akuntansi ini sebenarnya seperti ini kalau mau dijabarkan lagi atau mau ditekniskan di dalam laporan posisi keuangan seperti ini. Anda lihat dari judulnya ya. Ini adalah nama usahanya, Pangkas Rambut Alan. Ini judulnya laporan posisi keuangan. Yang ini yang penting. Per 15 September 2020. Artinya adalah ini posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 15 September 2020. Ya. Nah, aset tadi adalah sumber daya yang dimiliki oleh badan usaha, terdiri dari apa saja. Jadi, apa saja yang dimiliki dan berapa nilainya. Ini kita lihat, kas itu berarti uang tunai. Kalau di sini bahan habis pakai, sebenarnya bahan habis pakai di sini ada banyak. Mungkin ada minyak rambut, bahan-bahan perlengkapan salon ya, ada bedak, mungkin ada apalagi ada sabun dan seterusnya, ada sampo, peralatan ya, alat-alat salon itu ada gunting, ada sisir, ada kursi, mungkin ada cermin, ada ya macam-macam lah, ada hair dryer, bangunan ya semacam bangunan untuk pangkas rambut itu. Kemudian di sini utang usaha, ini kewajiban ya, ada utang usaha. Sebenarnya ada lagi, utang usaha itu macam-macam. Di balik ini mungkin ada utang dari toko A, utang pada toko B, utang kepada toko C. Ada juga mungkin di sini utang bank ya. Tapi kebetulan posisi per 15 September hanya utang usaha saja. Kemudian ini adalah ekuitas pemilik, yaitu kepunyaan Alan, modal Alan. Nah, ini hanya contoh ya, ini contoh. Yang penting sekarang mari kita lihat ya, ada apa di balik laporan keuangan ini sebenarnya, di balik laporan posisi keuangan ini. Filosofinya apa yang mau diinformasikan itu sebenarnya apa? Ini, yang mau diinformasikan dari laporan posisi keuangan sebenarnya adalah, tadi kan ada dua bidang ya, bidang kiri dan bidang kanan. Kiri aset, kanan adalah kewajiban dan ekuitas. Yang kiri atau aset itu sumber daya yang dikuasai oleh badan usaha. Apa yang dikuasai oleh badan usaha? Aset. Nah, ini ada macam-macam pengelompokan aset, ada aset lancar, ada aset tidak lancar, ada aset tetap, ada properti investasi dan seterusnya, nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini ya aset gitu ya, berdayanya apa? Aset. Terus yang sebelah kanan itu sebenarnya filosofinya adalah dari mana aset itu diperoleh. Semua ini dari mana asalnya? Ada dua asal. Satu dari pihak eksternal, dua pihak internal. Pihak eksternal itu adalah kreditor.
ya, sehingga wajib dikembalikan. Jadi dia sifatnya pinjaman karena eksternal. Dan pihak internal itu dari pemilik atau pemodal atau investor. Nah, inilah yang mau diinformasikan oleh laporan posisi keuangan. Dan ini dijabarkan atau dibuat rumusnya namanya persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang kita mau lihat ya, contohnya ya, contoh. Saya kasih contoh, misalnya begini. Ada seorang mahasiswa bernama Alan, dia membuka pangkas rambut yang menerapkan protokol kesehatan. Zaman pandemi ini banyak pangkas rambut yang tidak menerapkan protokol kesehatan, sehingga banyak yang tidak laku. Alan membidik peluang itu, karena dia pinter potong rambut dan dia menerapkan protokol kesehatan. Alan membongkar tabungannya, dia perlu modal untuk membuka usaha itu. Tabungan sejak SMP dibongkar, terkumpul 10 juta. Alan juga sudah memiliki kursi dan kaca yang bila dinilai, karena ini bisnis jadi harus dinilai dengan uang nominalnya kira-kira 300.000 lah. Nah, semua itu adalah modal yang dimiliki oleh Alan. Maaf ya, ini salah nih. Alan. Nah, kalau kita lihat masuk ke sini, pertanyaannya sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan si Alan apa? Oh, ada uang tunai, saya tulis apa adanya, 10 juta nilainya, kaca dan kursi 300.000. Kalau ini dijumlah 10 juta 300.000. Dari manakah itu diperoleh? Milik Alan sendiri. Sehingga kiri dan kanan jumlahnya harus sama. Gitu ya. Jadi ini cara berpikirnya begini ini. Potret realitas ekonomi berjalan, laporan posisi keuangan. Itu seperti ini sebenarnya mau diinformasikan. Nah, ini akan berubah lagi. Tabel tadi akan berubah lagi kalau ada transaksi atau kejadian. Ada kejadian lagi. Alan merombak rumah terasnya untuk lokasi pangkas rambut yang nyaman. Alan memanggil tukang membeli bahan bangunan, kemudian merenovasi teras. Terus belanja alat-alat potong rambut serta kain yang cukup karena dia beli itu masih kurang. Ya, masih kurang karena satu alat potong rambut tidak boleh untuk hanya untuk satu orang, dia harus ganti lagi, bersihkan lagi. Sehingga dia perlu beberapa alat. Renovasi teras menghabiskan uang 5 juta. Jadi uangnya keluar 5 juta, sedangkan dia membeli alat-alat gunting, sisir, pisau, kain, dananya 3 juta. Ini berubah lagi tadi. Anda ingat tadi ya? Nah, sekarang berubah. Tadi dia uang tunai punya 10 juta. Tapi berkurang karena untuk renovasi dan untuk membeli alat 3 juta. Berarti 10 kurangi 8, uangnya tinggal 2 juta. Tetapi sumber daya yang dikuasai bertambah. Dulunya hanya kaca dan kursi, sekarang tambah ada gunting, sisir, pisau, kain. Tambahnya 3 juta, dulu hanya 300.000. Sehingga total 3.300.000. Bangunannya sama. Ini kalau dijumlah tidak lagi 10.300.000, tapi sudah berubah. Ya. Oh, sorry, sama. Kalau dijumlah tetap sama ya, karena dia hanya saling bertukar nilai saja di sini. Sedangkan di kanan dari mana itu diperoleh semua tetap dari Alan, tidak berubah. Ya. Jadi kejadian atau transaksi yang tidak mengubah jumlah total tetapi mengubah komposisi ya. Kemudian ada lagi kalau ada kejadian atau transaksi lagi. Alan harus menyiapkan wastafel, sanitizer, masker, katanya kan prokes. Maka pengunjung yang datang harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker atau maskernya nggak standar, dia kasih masker. Ya, dia beli masker, beli hand sanitizer, beli wastafel portable, guntingnya ditambah, sisirnya ditambah, kebutuhannya ditaksir seperti ini. Sabun, sarung tangan, masker 300.000, gunting sisir 200.000, tambahannya wastafel portable dia beli 700.000, totalnya 1.200.000. Wah, nanti uang saya tipis sekali, nanti nggak bisa susu atau nggak bisa kalau ada hal-hal yang mendadak. Maka Alan memberanikan diri pinjam orang tuanya, pinjam ke ayahnya 1.200.000. Ayahnya oke, saya kasih Kanda uang, terserah mau kembalikan kapan saja. Tapi Alan berjanji, Pak, dalam tempo 1 bulan akan saya kembalikan. Karena saya yakin
bisnis pangkas rambut saya ini pasti laku. Kita lihat kejadian ini mengubah komposisi tabel. Nih, uangnya tetap 2 juta karena uang dari orang tua langsung dia belanjakan. Dan posisi kaca, kursi, gunting, sisir, pisau, kain, wastafel berubah. Bertambah 900.000. Ini ya, dari 200 ditambah 700. Ada anggota baru, sanitizer, sabun, masker, sarung tangan 300.000. Nah, di kanan juga ada anggota baru karena Alan melibatkan orang tua dalam bisnis. Jadi, dari mana diperoleh? Dari pihak eksternal, yaitu pinjaman orang tua 1.200.000. Sama jumlahnya kalau dijumlah. 11.500.000 di kiri, di kanan juga 11.500.000. Yang menarik adalah ini. Saya memisahkan antara, Anda lihat bedanya. Sanitizer, sabun, masker, sarung tangan saya kelompokkan jadi satu. Kaca, kursi, gunting, sisir, pisau, kain, wastafel saya kelompokkan jadi satu. Tidak saya campur. Kenapa? Karena beda sifat. Sanitizer, sabun, masker, sarung tangan ini bisa habis. Karena itu sekali pakai harus dibuang. Masker sudah dipakai orang lain, tidak boleh diminta lagi. Ya sudah, habis. Sabun juga habis. Sanitizer habis. Sarung tangan sekali pakai, ya sarung tangan dari karet itu sekali pakai dari habis. Atau sarung tangan plastik, buang. Jadi ini beda dengan ini. Kalau kursi gunting kan nggak dibuang. Bersihkan saja nanti dipakai lagi. Bersihkan dengan alkohol, pakai lagi. Beda. Nah, ini yang namanya alat atau peralatan. Ini yang namanya bahan habis pakai. Ya, kita pisahkan. Modelnya kita pisahkan. Nah, saudara-saudara, tentunya ini tidak menarik kalau dilaporkan, ya, tidak ringkas. Maka akuntansi itu memiliki istilah, memiliki term-term yang khusus untuk bisa merekam elemen-elemen yang ada di laporan posisi keuangan ini. Uang tunai disebut dengan cash. Sanitizer, sabun, masker itu namanya supplies atau bahan habis pakai atau perlengkapan. Kaca, gunting, pisau itu adalah equipment atau peralatan. Bangunan ya bangunan, bahasa Inggrisnya building. Pinjaman itu utang usaha, accounts payable. Kalau bank ya, kalau pinjaman bank ya beda lagi, banks payable, misalnya gitu ya. Milik Alan itu namanya ekuitas atau owner's equity. Nah, istilah-istilah ini yang nanti menjadi laporan posisi keuangan. Apa yang ada di sini diubah menjadi laporan posisi keuangan. Nah, ini contohnya ya. Apa yang ada di sini ini berubah. Sudah keren sekarang jadi laporan keuangan. Uang tunai, kas. Sanitizer, bahan habis pakai. Kaca, gunting, kursi, peralatan. Bangunan, tetap bangunan. Ini utang usaha, ini modal. Jadi laporan posisi keuangan. Oke. Itulah filosofi, makna dibalik laporan posisi keuangan. Jadi mau menunjukkan apa saja yang dikuasai oleh badan usaha dan dari mana itu diperoleh. Laporan posisi keuangan adalah penjabaran dari persamaan dasar akuntansi. Mudah kan ya? Mudah ya. Nah, hanya saja sekarang tinggal kita pelajari lagi apa saja elemen-elemen dari aset, apa saja elemen dari kewajiban, apa elemen dari owner's equity. Ada banyak sekali, saya kira tidak sulit untuk Anda pelajari. Selamat belajar.